Nah, bukunya itu ada Minano Nihongo 1, yang pertama itu kayak. Kemudian ada buku Minano Nihongo 2 dari bab 26 sampai. Halo batur-batur, welcome back to my channel. Nah, buat batur-batur semua yang belum subscribe, pastikan kalian sudah subscribe, like, comment, and share biar nggak ketinggalan video terbaru dari Ang Wahab. Akhirnya setelah sekian lama nggak upload, akhirnya upload kembali. Dan mohon maaf banget udah jarang banget buat upload video. Baik, di video kali ini seperti biasanya Ang Wahab akan sharing-sharing tentang pemagangan Jepang. Tentunya di masa pandemi saat ini LPK Minori belajar secara daring dalam jaringan secara online. Tentunya banyak sekali perbedaan belajar secara online dengan secara offline. Kalau offline atau tatap muka kita bisa berdiskusi dengan teman lain. Kemudian materi yang disampaikan oleh sensei juga bisa lebih dimengerti, lebih mandiri juga. Berbeda dengan ketika kita belajar online. Ketika kita belajar online tentunya kita harus belajar lebih ekstra karena kita belajar sendiri. Diskusi dengan teman pun jadi lebih susah. Apalagi dengan kita belajar online banyak sekali gangguan-gangguan yang kita hadapi seperti jaringan atau sinyal yang kadang lemot pada saat Zoom meeting gitu. Dan tentunya tidak bisa merasakan sensasi ketika di asrama, kemudian FMD, Fisik Mental Disiplin, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan dari Umar di kolom komentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sumimasen mau tanya, hai dozo. Untuk kelas A1 sampai H4 maksudnya gimana ya kak? Oke, baik, akan saya jawab. Jadi grade atau kelas itu tingkatan, ibarat kata itu seperti kita sekolah gitu, kayak misalkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 6 sampai SMP sampai jenjang SMA, seperti itu. Begitupun ketika kita belajar di LPK Minori. Yang pertama dari kelas A1, A2, A3, A4 sampai H4. Nah, jadi dari tingkat dasar yang kayak model belajar hiragana, katakana, nah itu adanya di A1. Jadi per minggunya itu kita belajar 3 bab seperti itu. Misalkan hari ini bab 1, bab 2, bab 3. Nah, besoknya itu belajar bab 4, bab 5, bab 6. Begitupun seterusnya seperti itu. Kemudian di tiap minggunya itu ada ujian. Nah, ujian tersebut yang menentukan kita naik grade atau turun grade seperti itu. Jadi nilai KKM-nya itu antara 70-an gitu. Kalau misalkan di bawah KKM yang berarti turun grade. Kalau misalkan di atas KKM itu naik grade seperti itu. Jadi kalau belajar online itu ya biasanya pakai Google Meeting, Zoom gitu kan. Terus kemudian WhatsApp, kemudian sensei menerangkan gitu. Itu pun nggak setiap pertemuan itu menggunakan Zoom ya, kadang kayak ngasih tugas gitu. Terus untuk Zoomnya juga nggak dari pagi sampai sore gitu, nggak ada waktu-waktu tertentu aja untuk memberikan tugas atau informasi itu via WhatsApp seperti itu. Tentu banyak banget ya kendalanya, yaitu salah satunya adalah sinyal. Banyak dari pemagang yang kerepotan ketika mereka rumahnya yang jauh dan susah untuk mendapatkan sinyal seperti itu. Kadang mereka sampai nggak bisa ikut Zoom meeting dan mereka hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh sensei. Nah, bukunya itu yang dipelajari apa sih? Buku Minano Nihongo 1 dan buku Minano Nihongo 2. Kemudian ada satu lagi aku lupa. Jadi bab 1 sampai 25 itu ada di buku Minano Nihongo 1 dan bab 26 sampai 50 itu ada di buku Minano Nihongo 2. Nah, kemudian apa belajarnya tuh sampai kapan sih? Apa kita seterusnya sampai belajar terus? Tidak. Jadi sampai grade H4 saja gitu. Kemudian kalau misalkan belajarnya sudah selesai, pelajarannya sudah selesai, apakah kita akan terus-terusan belajar walaupun memang kita belum berangkat? Nah, itu kita diberikan cuti
dalam artian kita sudah tidak mengikuti pelajaran lagi seperti itu. Nah, bukunya itu ada Minano Nihongo 1. Yang pertama itu kayak kosakata dan pola kalimat yang akan dipelajari. Kemudian ada latihan-latihan juga di sini. Kemudian ada buku Renshu. Jadi bukan sekedar menghafal, tapi kita juga dituntut untuk membuat pola kalimat dan latihan-latihan biar pelajaran yang kita pelajari itu bisa paham. Kemudian ada buku Minano Nihongo 2 dari bab 26 sampai 50. Seperti biasa, di sini juga ada latihan-latihan, ada Renshu. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada kanji. Kanji itu masuk di B1, nanti harus bisa mempelajari kanji. Ini kanji N5 dan N4. Kalau di Minori itu belajarnya itu sampai setara dengan N3. Kemudian kita juga di sini mendapatkan kamus praktis bahasa Jepang Indonesia. Kemudian untuk menunjang pelajaran, aku buku Kiat Sukses Mudah Praktis Mencapai N5. Terus kemudian aku juga beli Jago Kuasai Bahasa Jepang dan Pintar Ngomong Bahasa Jepang. Jadi buku ini aku beli di Gramedia. Nah, ini tuh buku saku. Jadi buku saku ini kayak mencatat-catat hal yang penting ketika sensei menjelaskan. Tapi kalau online nggak ada buku saku ya, soalnya kan kita belajarnya dari rumah. Kemudian ini juga buku saku. Sama kalau ini, kalau misalkan aku lagi di luar dan aku bawa ini untuk menghafali kosakata. Jadi ini buku-buku materi pelajaran yang diberikan oleh sensei, kemudian saya catat untuk materi-materi yang penting. Dan tentunya tugas-tugas yang diberikan oleh sensei juga. Nah, buat batur-batur semua yang pengen belajar bahasa Jepang, kalian bisa beli bukunya di Instagramnya The Japan Scribe. Pokoknya di situ banyak banget buku pelajaran yang bisa menunjang bahasa Jepang kalian. Nah, di situ terdapat buku Minano Nihongo 1, 2, dan latihan-latihan tentang simulasi ujian JLPT N5 dan N4. Kemudian ada buku kanji juga loh. Pokoknya dijamin deh, kalian itu bisa makin pintar bahasa Jepang. Nah, kepoin aja Instagramnya di Japan Scribe, oke? Nah, buat batur-batur semua, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya. Terus kalau ada keinginan buat video apa, silahkan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti bakalan saya buatin. Oke, terima kasih buat batur-batur semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Yang Wahab. Terima kasih, domo arigatou gozaimasu. Ja, matane mantapu jiwa. Itu nggak boleh. Itu slogannya dari Mantapu Jiwa. Tapi aku juga mantap jiwa sih. Oke. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.